Luka Modric lahir pada 9 September 1985 di sebuah desa kecil di pegunungan Velebit, Kroasia. Saat itu masih menjadi bagian dari Yugoslavia. Masa kecilnya jauh dari kemewahan. Perang Kroasia pecah saat umurnya masih berusia 5 tahun. Sebuah tragedi juga menimpa kakeknya yang sangat ia sayangi. Kakeknya tewas di tangan pasukan separatis Serbia di depan rumah mereka. Keluarganya terpaksa mengungsi ke sebuah hotel tua yang bobrok di Zadar. Di tengah reruntuhan bangunan dan suara peluru, sepak bola menjadi pelariannya. Dengan bola seadanya atau bahkan batu kecil, Modric menari di halaman hotel, mengembangkan kecintaan pada permainan meskipun hanya mengenakan sandal. Modric awalnya diremehkan karena ia memiliki tubuh kecil dan kurus. Banyak akademi yang menolaknya. Namun, Akademi NK Zadar akhirnya memberikan kesempatan. Di sana ia bertemu dengan pelatih Tomislav Besic, yang kemudian melihat potensi besar dalam dirinya. Dari Zadar, ia kemudian pindah ke klub besar Kroasia, Dinamo Zagreb. Namun, ia masih belum dianggap siap dan dipinjamkan ke klub Bosnia Zagri Mostar saat usianya baru berusia 18 tahun. Di saat ia mulai menunjukkan bakatnya, setahun kemudian pada Juli 2004, ia dipinjamkan ke Inter Zapresic, di mana ia hampir membawa klub kecil itu menjuarai liga. Dinamo Zagreb kemudian memulangkannya dan disinilah Modric benar-benar bersinar. Ia membantu timnya meraih 3 gelar berturut-turut dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Kroasia pada 2007. Penampilannya yang memukau mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada tahun 2008, Tottenham Hotspur merekrutnya dengan nilai transfer 16,5 juta pounds, menjadikannya sebagai pemain termahal dalam sejarah klub itu. Banyak yang meragukan kemampuannya beradaptasi dengan kerasnya Premier League. Musim debutnya tidaklah mudah. Ia sempat mengalami kesulitan di bawah pelatih Juan de Ramos. Namun titik balik datang ketika Harry Redknapp mengambil alih manajer pada Oktober 2008. Redknapp memindahkan Modric ke posisi gelandang box to box di mana ia menemukan ruang dan mulai menunjukkan kejeniusannya. Meskipun pada musim keduanya ia mengalami cedera fibula, Modric kembali menjadi kunci permainan Spurs. Ia membantu Tottenham meraih posisi keempat di Premier League untuk pertama kalinya dan lolos ke Liga Champions. Ia mungkin tidak mencetak banyak gol atau assist, tapi perannya mengatur ritme, hubungan permainan dan serangan, serta mendikte tempo permainan sangatlah krusial. Pada musim 2010 hingga 2011, Modric benar-benar tampil sebagai maestro di lini tengah Spurs, membawa mereka sampai ke perempat final Liga Champions, di mana mereka disingkirkan oleh Real Madrid. Ironisnya, inilah panggung perkenalan pertamanya dengan klub kelak yang akan menjadi rumahnya. Musim terakhirnya di Spurs diwarnai keinginan untuk pindah ke Chelsea, namun Tottenham menolak tawaran tersebut. Meskipun sempat bersikap dingin, profesionalismenya kembali bersinar, dan ia tetap tampil konsisten sebagai pemain terbaik klub. Pada Agustus 2012, Luka Modric resmi bergabung dengan Real Madrid dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling. Musim debutnya tidaklah gemilang, bahkan sempat dicap sebagai transfer terburuk oleh media Spanyol. Namun secara perlahan di bawah asuhan Jose Mourinho, ia mulai menunjukkan kelas emasnya. Puncaknya terjadi pada Maret 2013 di Old Trafford, ketika gol indahnya melawan Manchester United di Liga Champions menjadi titik balik bagi Real Madrid. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Modric semakin matang dan menjadi motor penggerak lini tengah bersama Xabi Alonso dan kemudian Toni Kroos. Kemudian pada musim selanjutnya bersama Casemiro dan Toni Kroos, mereka membentuk lini tengah yang paling dominan dalam sejarah kompetisi Eropa. Musim 2013 hingga 2014 menjadi saksi diraihnya La Decima, gelar Liga Champions ke-10 bagi Real Madrid, di mana Modric berperan penting dalam gol penyama kedudukan Sergio Ramos di final. Periode emasnya di Real Madrid terjadi antara 2016 hingga 2018, saat mereka memperoleh sejarah dengan menjuari Liga Champions selama 3 kali berturut-turut. Duetnya dengan Toni Kroos dan Casemiro menjadi jantung dari era keemasan Los Blancos. Modric sebagai playmaker box to box menari di atas tekanan, menciptakan ruang dan mengirimkan umpan-umpan presisi. Kroos adalah sang pengatur irama dengan akurasi umpannya yang nyaris sempurna. Sementara Casemiro adalah tembok baja yang melindungi mereka berdua. Setelah meraih treble Liga Champions bersama Real Madrid, Luka Modric memimpin Kroasia di Piala Dunia 2018. Ia tampil luar biasa sejak laga pertama, mencetak gol dan mendominasi lini tengah. Bahkan membuat Lionel Messi dan Argentina tak berdaya dalam kemenangan 3-0. Meskipun sempat gagal mengeksekusi penalti di babak perpanjangan waktu melawan Denmark pada 16 besar, ia bangkit dan mencetak gol di babak adu penalti menunjukkan mental bajanya. Modric menjadi pusat serangan Kroasia.
memimpin timnya hingga ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Meskipun kalah 2-4 dari Prancis di final, Modric tampil impresif dan memenangkan hati banyak penggemar. Atas penampilannya yang gemilang bersama klub dan timnas, Luka Modric kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa FIFA dan akhirnya memenangkan Ballon d'Or pada 2018 pada usia 32 tahun. Ia memutus dominasi Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi, membuktikan bahwa kejayaan tidak hanya dimiliki oleh pencetak gol tetapi juga milik pemahat permainan. Banyak yang memprediksi bahwa Luka Modric akan menurun setelah usia 33 tahun, namun ia justru bermain dengan lebih elegan dan efisien. Ia memimpin lini tengah Real Madrid dan meraih Liga Champions ke-14 pada musim 2021 hingga 2022, termasuk comeback dramatis melawan Chelsea, PSG, hingga Manchester City. Memasuki usia 38 tahun, Luka Modric jarang tampil sebagai starter reguler, namun kualitasnya tetap terasa. Ia menjadi mentor bagi para gelandang muda seperti Eduardo Camavinga, Tchouaméni, dan juga Jude Bellingham. Pada musim 2024 hingga 2025, Luka Modric yang akan menginjak usia 40 tahun memutuskan untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Dalam 13 musim bersama Los Blancos, ia telah bermain sebanyak 591 laga, mencetak 43 gol dan juga 95 assist. Ia memenangkan puluhan trofi termasuk 6 Liga Champions, mengukuhkan namanya sebagai legenda sejati Real Madrid. Luka Modric memang bukan pencetak gol ulung dan wajahnya di balik promosi, tetapi ia adalah alasan di balik banyaknya gelar kemenangan. Di umurnya yang saat ini menginjak 40 tahun, Luka Modric masih tetap berkarir di Eropa. Bahkan saat ini setelah meninggalkan Real Madrid, Luka Modric bergabung dengan AC Milan. Hal ini menunjukkan bahwa umur bukanlah batasan bagi Luka Modric untuk tetap berkarir di Eropa. Luka Modric, si anak gunung, telah menulis kisahnya sendiri dengan darah, air mata, keringat, dan juga keteguhan hati. Ia membuktikan bahwa keajaiban bukan milik yang besar dan kuat, melainkan milik mereka yang tidak pernah menyerah, percaya, dan akan berjuang. Kisahnya adalah inspirasi bahwa takdir tidak ditulis oleh tempat kelahiran atau kuatnya tubuh, tetapi oleh kemauan untuk tidak menyerah. Pada April 2025, Luka Modric resmi menjadi salah satu pemilik minoritas Swansea City, klub yang berlaga di Championship, kasta kedua sepak bola Inggris, menandai debutnya sebagai investor dalam dunia sepak bola.